Selanjutnya kita akan membahas tentang energi kinetik rotasi, yaitu benda yang bergerak rotasi itu ternyata punya energi kinetik sendiri, beda dengan energi kinetik biasanya seperti kemarin ya. Kalau yang kita tahu kan EK atau energi kinetik benda bertranslasi itu sama dengan apa kemarin? Setengah mv kuadrat. Nah, ternyata benda yang bergerak rotasi itu punya energi kinetiknya sendiri. Jadi energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, hampir mirip ya bentuknya, sama-sama setengah. Hanya saja M-nya ini diganti dengan I, V-nya diganti dengan omega atau kecepatan sudut. Jadi benda yang bergerak rotasi itu punya energi sendiri. Nah, bagaimana jika benda itu menggelinding? Misalnya ada permukaan kasar, kemudian ada bola di sini. Nah, bolanya ditarik ke sana, maka bolanya ini akan menggelinding kan? Karena ini kasar, maka bolanya akan menggelinding, tidak bergeser. Nah, karena menggelinding, maka di sini ada gaya geseknya tadi ya, yang menyebabkan bendanya itu menggelinding, sehingga energi kinetiknya itu ada dua. Jadi energi totalnya di sini itu karena dia bergerak geser ya, artinya dia bergeser, dia punya eka translasi dan juga eka rotasi. Maka eka totalnya sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat, itu eka totalnya. Ini untuk benda yang bergerak menggelinding. Nah, I-nya ini menyesuaikan. Jadi ketika yang menggelinding itu apa? Bola berongga, bola pejal, silinder atau silinder pejal. Nah, ini menyesuaikan bentuknya ya. Kalau silinder pejal kemarin maksudnya apa? Setengah mr kuadrat ya ini ya. Kemudian untuk silinder berongga mr kuadrat, bola pejal 2/5, bola berongga 2/3 mr kuadrat. Nah, jadi menyesuaikan bentuk dari energi kinetik total benda yang menggelinding ya, khusus untuk benda menggelinding. Nah, ini untuk menggelinding pada permukaan datar. Nah, bagaimana kalau permukaan miring? Nah, berikutnya akan kita bahas lagi. Nah, sekarang kasusnya benda menggelindingnya bukan pada permukaan rata ya, tapi pada bidang miring. Nah, pada bidang miring ini ada sebuah bola ya, bola menggelinding ke bawah pada permukaan yang kasar. Nah, jadi sehingga menyebabkan benda ini tidak meluncur tetapi menggelinding. Nah, yang sering ditanyakan pada kasus ini adalah berapa kecepatan benda ini ketika hampir sampai menyentuh tanah di titik B ini, bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk menentukannya, kita pakai hukum kekekalan energi ya. Masih ingat hukum kekekalan energi? Nah, pada hukum kekekalan energi berlaku hukum ini ya, berlaku besar energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, di titik A benda ini punya energi apa? Ya, dia hanya punya energi potensial saja, karena ketika benda di A itu dia posisinya masih diam, sehingga dia hanya punya energi potensial. Rumusnya apa energi potensial? MGH ya, masih ingat ya. Jadi di sini dia hanya punya EP saja. Sedangkan di titik B karena bendanya itu menggelinding, dia punya dua energi, yaitu EK translasi dan EK rotasi. Nah, EP tadi rumusnya M G H. EK translasi rumusnya apa? Setengah M V kuadrat. EK rotasi
setengah I omega kuadrat. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita ingat kembali hubungan kesepadanan antara kecepatan sudut dengan kecepatan. Kita punya omega itu sama dengan V per R ya. Nah, V per R maka kita ganti omega dengan V per R sehingga menjadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat plus setengah I V kuadrat per R kuadrat. Nah, I di sini juga menyesuaikan bentuk bendanya. Bisa silinder kecil, bisa silinder berongga, bisa bola kecil, bisa bola berongga, sehingga kita tuliskan rumus I itu sama dengan ini ya. K M R kuadrat. Nah, K ini apa? K ini adalah konstanta moment inersia. Konstanta I. Dimana bentuknya? Dimana K ini nilainya menyesuaikan bentuk dari bendanya tadi. Ya, kemarin sudah sampaikan tabel-tabel moment inersia masing-masing benda ya, itu punya nilai K yang beda-beda. Ada yang setengah, ada yang 1, yang 2/5 atau 2/3 dan lain sebagainya. Jadi nanti menyesuaikan bentuk bendanya. Sekarang kita ganti I dengan bentuk ini. Maka MGH sama dengan setengah MV kuadrat plus setengah K MR kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Yang bisa kita coret sekarang. Apa yang jadi coret? M-nya ya sama-sama ada R. Kemudian ini R-nya juga habis, berarti yang tinggal di sini apa? GH plus setengah V kuadrat plus setengah KV kuadrat. Nah, ini sama-sama ada setengah V kuadratnya, kita jadikan 1, maka GH sama dengan setengah V kuadrat 1 plus K. Nah, kalau kita mau mencari V, berarti V sama dengan ini 2-nya naik ke atas, berarti 2GH ini turun ke bawah ya, per 1 plus K. Karena ini V kuadrat, maka kalau mencari V berarti akar 2GH per 1 plus K. Jadi V ini adalah kecepatan benda hampir sampai tanah. V itu adalah kecepatan benda ketika hampir sampai di tanah, yaitu tentang energi kinetik yang hubungannya dengan tekanan energi dan juga kecepatan gerak benda. Ini contoh soal yang ketiga tentang hukum kekekalan energi mekanik ya. Ada sebuah bola pejal bermasa 1,2 kg dan jari-jarinya 6 cm dilepaskan dari titik tertinggi yaitu titik A sebuah bidang miring seperti pada gambar. Nah, jika ketinggian titik A sebesar 7 meter, maka tuliskan rumusan hukum kekekalan energi mekanik yang berlaku pada bola dari titik A hingga titik B ya, titik A itu di atas, titik B paling bawah sini. Dan yang kedua adalah tentukan kecepatan bola saat sampai pada bidang datar. Ya, kita tuliskan dulu yang diketahui tadi apa? Massa ya. Jadi yang diketahui adalah massa bola pejalnya tadi 1,2 kg. Kemudian jari-jarinya R-nya 6 cm. Kemudian ketinggiannya H sama dengan 7 meter. Nah, yang ditanyakan A, rumus hukum kekekalan energi mekanik ya. Kekekalan energi mekanik
Kemudian yang kedua itu adalah V ya. V ketika bolanya itu sampai di bidang datar. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi EM di A itu sama dengan EM di B. Nah, di A karena dia pada posisi titik tertinggi, terus bolanya juga belum bergerak, maka di titik A itu hanya mempunyai energi potensial saja. Sedangkan di B karena dia sudah bergerak menggelinding ya, menggelinding di sini, dia punya dua energi, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, gimana rumusnya? Energi potensial rumusnya M G H. Sedangkan energi kinetik translasi setengah M V kuadrat ditambah energi kinetik rotasi kemarin setengah I omega kuadrat. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan dari soal A, yaitu rumus hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sekarang yang B. Nah, yang B ini kita bisa melanjutkan dari rumus ini atau bisa rumus cepatnya kemarin ya, karena kita kemarin sudah dapat V itu sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Nah, coba kalau misalnya kita runtut dari rumusnya ini, berarti misalnya kita lanjutkan ya. Dari sini MGH sama dengan setengah MV kuadrat plus, nah karena ini bola pejal maka I-nya kita ganti I bola pejal. Kita punya I bola pejal itu sama dengan berapa? 2/5 M R kuadrat ya, maka kita ganti I-nya dengan 2/5 M R kuadrat. Nah, kita juga punya hubungan antara omega itu sama dengan V per R ya. Ini pada kesepadanan kemarin di pertemuan pertama kalau nggak salah. Karena dikuadratkan omeganya maka V dan R-nya juga kita kuadratkan. Nah, yang sama bisa kita coret. R-nya juga habis. Nah, maka kita tinggal berapa ini? Nah, kita masukkan G-nya. G-nya 10 ya, kalau tidak diketahui G-nya 10 hanya 7 sama dengan setengah V kuadrat ditambah ini 1/5 V kuadrat ya, 10 kali 7 ini 10, kita samakan penyebutnya V kuadrat. Nah, 10 kali 7 ini 7/10 V kuadrat, 7-nya kita coret, maka V kuadrat sama dengan 100 atau V sama dengan akar dari 100. V kita peroleh 10 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan bola ketika sampai di bidang datar. Itu contoh soal yang terakhir.